Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Susilawati dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya sebagai host. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Nadila sebagai moderator untuk memandu acara. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti acara seminar online kali ini. Tak lupa, selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya Nadila Julpanur Ajijah. Dalam acara kali ini, saya sebagai moderator yang akan menuntun jalannya acara dari awal sampai akhir. Baik, sebelum lanjut saya akan menyampaikan beberapa peraturan untuk kelancarannya acara ini. Peraturan yang pertama, semua peserta yang mengikuti acara ini dapat menyimak atau menulis poin penting dari materi yang telah disampaikan. Yang kedua, peserta tidak boleh berisik. Yang ketiga, di akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Baik, supaya lebih menghemat waktu, kita lanjut saja kepada acara inti. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membahas tentang mengenal teknologi untuk menanggulangi gangguan pada sistem gerak. Yaitu penyembuhan pada kanker tulang. Yang pertama, kemoterapi. Biasanya menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Sayangnya, beberapa sel normal juga mati dalam prosesnya. Obat dirancang untuk membunuh atau tumbuh dengan cepat membagi sel. Yang kedua, radioterapi. Radioterapi berarti pengobatan kanker dengan menggunakan sinar radioaktif, sinar X, elektron, dan sinar Y atau gamma. Terbanyak digunakan dalam pengobatan kanker di samping partikel lain. Yang ketiga, pembedahan. Keempat, amputasi. Dan kelima, menggunakan metode teknik baru limb salvage, di mana teknik terapi baru ini telah dikembangkan di hampir semua pusat penyembuhan kanker di seluruh dunia. Tujuan operasi adalah untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang yang terkena. Menurut Profesor Errol, operasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, limb salvage, yaitu tulang yang terkena tumor ganas disambung dengan bekas kaki pasien lain atau yang baru saja meninggal, atau juga tulang yang terkena tumor pada stadium dini, lalu dimatikan dulu dengan radiasi, kemudian dipasang lagi. Yang kedua, limb ablation, yaitu tulang yang terkena tumor ganas yang diamputasi. Implan dan instrumentasi untuk skoliosis sesungguhnya memberikan kontribusi terbesar dalam pembiayaan operasi penderita skoliosis. Nah, apa sih implan itu? Implan adalah suatu material yang terbuat dari benda rigid. Sekarang ini dipakai titanium yang dipasang di tulang belakang dengan melekatkan skrupnya di pedikel tulang vertebra. Dan apa itu instrumen? Instrumen adalah berbagai alat yang digunakan untuk mempermudah pemasangan implan pada tulang belakang. Selanjutnya, penanggulangan kaki O, yaitu dengan pemakaian sepatu khusus untuk menormalkan kembali, dan sepatu tersebut harus selalu dipakai. Selanjutnya, artroskopi. Penggunaan peralatan artroskopi terutama sekali untuk pasien cedera. Artroskopi dirintis di awal 1950-an oleh Dr. Masaki Watanabe dari Jepang untuk melakukan bedah dan rekonstruksi kartilago invasif minimal dan ligamentum yang robek. Artroskopi membantu pasien sembuh dari pembedahan dalam hitungan hari, daripada minggu ataupun bulan dalam bedah biasa dan terbuka. Artroskopi lutut adalah salah satu operasi yang paling umum dilakukan oleh dokter bedah ortopedi sekarang dan sering digabungkan dengan menisektomi atau
vertebrasi yang merupakan pemindahan dari tulang rawang sobek. Dan yang selanjutnya vertebroplasti. Vertebroplasti adalah teknik perbaikan patah tulang pada bagian tulang belakang dengan cara memasukkan semen tulang melalui jarum suntik khusus. Pemberian semen tulang dimaksudkan untuk menjaga dan memberi. Dan materi selanjutnya saya serahkan ke narasumber Sophie. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Yasi, yaitu penyembuhan patah tulang. Ini dilakukan dengan cara pertama pemasangan gips, yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Yang kedua, pembidaian, benda keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang yang patah. Yang ketiga, pembedahan internal. Pembedahan ini dilakukan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Selanjutnya, penggantian sendi. Dapat dilakukan dengan cara metode pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Bonggol sendi diganti dengan logam campuran, misalnya campuran titanium, dan cawan sendi dengan mangkuk polietilena, misalnya plastik, yang kerapatannya tinggi. Kemudian, kedua sisi direkatkan dengan senyawa metal metakrital berpori yang memungkinkan fisiologi tulang tetap normal. Selanjutnya, kursi roda. Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera, maupun cacat. Alat ini bisa digerakkan dengan didorong oleh pihak lain, digerakkan dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan mesin otomatis. Selanjutnya, transplantasi sumsum, yaitu sumsum merah ditransplantasikan dari satu orang ke orang yang lain. Dalam hal ini, diperlukan teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikannya ke resipien tanpa merusaknya, karena sumsum sangat lunak. Yang terakhir adalah tangan bionik dan kaki bionik. Tangan bionik adalah alat bantu bagi penderita tunadaksa atau cacat anggota tubuh, khususnya tangan, yang kini semakin canggih dan fungsional. Selanjutnya, kaki bionik, yaitu kaki buatan yang lain daripada yang lain, sebab dilengkapi dengan perangkat Bluetooth. Itulah materi yang dapat disampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk sekarang sesi tanya jawab. Buat peserta, bila ada yang ingin ditanyakan, bisa mengacungkan tangan dengan menekan tombol raise hand atau bisa juga di kolom komentar.
Baik, dapat kita simpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh Jessica dan Sophie bahwa seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat, begitu juga dengan teknologi kedokteran yang berkembang dengan pesatnya mengikuti semakin modernnya zaman. Dengan hal itulah dapat memunculkan teknologi-teknologi yang dapat menolong umat manusia mengobati penyakit-penyakit yang ada di seluruh permukaan bumi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan lagi ke host. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah bergabung dan semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.